Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi wa ashkuruhu syukra haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. Para pendengar Radio Republik Indonesia program 4 dan penyimak kajian ini di mana saja berada. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari Seninnya tanggal 13 ini kita alhamdulillah diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian menunaikan ibadah haji. Tentu kajian ini cukup panjang, tapi kita berusaha untuk meringkas dalam beberapa episode sehingga menunaikan ibadah haji secara sekilas dalam kajian-kajian kita dapat kita jelaskan dengan lebih mudah dan lebih gampang dicerna oleh kita, sehingga ibadah haji yang kadang-kadang dibayang sedemikian rupa dapat kita selesaikan penjelasannya dalam beberapa minggu kajian ini. Sekaligus kita membuka bagi yang ada TV, membuka nanti di TV sambil melihat bagaimana menunaikan ibadah haji, agar kajian ini terlihat dapat dirunut dengan mudah. Tentunya kita akan kaji dari tahap ke tahap, dari proses, dari persiapannya, pelaksanaannya, kemudian penyelesaian. Para pendengar yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kita mengenai ibadah haji itu. Dan kita tentunya sudah dalam keyakinan yang mantap bahwa kalau nas itu berbentuk perintah, mestinya nas Al-Quran ataupun hadis itu untuk kita tunaikan, untuk kita laksanakan dengan ungkapan sami'na wa ta'ana. Kalau Allah sudah mentitah itu tidak main-main lagi, itu bukan tawar-menawar lagi, itu sudah sesuatu yang layak kita tunaikan dan kita merasa wajib untuk melakukan atas perintah itu. Kalau dalam sholat aqimus shalah wa atuz zakah, jelas itu perintahnya, ya kita diperintah oleh Allah menunaikan sholat dan mengeluarkan zakat. Kalau puasa sudah kita sama-sama memaklumi, kutiba alaikumussyam, itu juga begitu perintah, maka kita tunaikan puasa itu. Dalam haji Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjelaskan kepada kita di Al-Quran ada nas yang menjelaskan bahwa walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dalam hadis Nabi kita temukan Rasulullah pernah berkhutbah. Disampaikan oleh Abu Hurairah, khutbah Rasulullah itu diungkap sebagaimana saya sebutkan tadi, yaitu ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innallah azza wa jal qad farada alaikumul hajj fahajju. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qad farada alaikumul hajj, telah memfardukan atas kalian semua ibadah haji. Oleh karena itu fahajju, maka hendaklah kalian menunaikan ibadah haji itu. Karena mendengar haji seperti itu, ada seorang sahabat yang ingin cepat-cepat bertanya, senang tapi sekaligus ingin cepat-cepat bertanya. Ya, cuman pertanyaannya tidak langsung dijawab oleh Rasulullah. Akullu amin ya Rasulullah, apa haji yang diwajibkan itu dilakukan setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata. Mendengar pertanyaan yang seperti itu, Rasul tidak langsung menjawab. Sampai karena pertanyaan itu diulang oleh sahabat itu 3 kali. Apa setiap tahun Rasulullah? Apa setiap tahun Rasulullah? Setelah 3 kali baru Rasulullah menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, lau qultu na'am la wajabat. Kalau saya katakan iya setiap tahun, tentu menjadi wajib setiap tahun. Wala mastata'tu, tentunya kalian tidak akan mampu, kata Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang terhormat, ibadah haji adalah ibadah yang wajib kita tunaikan, tentunya bagi orang yang mampu. Kewajiban haji, kewajiban yang sangat indah dari Allah. Kewajiban agung yang kalau kita dapat menunaikannya luar biasa. Bagi orang muslim memang disiapkan oleh Allah untuk dalam ketaatan itu ada konsekuensi. Ada hal-hal menarik yang kalau kita tunaikan benar, luar biasa pengalamannya. Kita lihat rukun Islam itu ada 5. Ketika syahadat saja, sudah peristiwa yang hebat itu. Naik ke sholat, lalu zakat, lalu puasa, lalu haji. Dan haji untung tidak dinomorkan nomor pertama. Alhamdulillah dapat kita urut menunaikannya. Yang ringan dulu seperti sholat. Sholat pun 5 kali kan. Kalau istiqomah menunaikannya tentunya terasa di dada dan pikiran kita. Kita menunaikan dengan fisik sekaligus psikis, sehingga sholat itu menjadi bagian yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dapat mencegah kita dari melakukan hal-hal yang keji dan munkar. Jadi sholat itu sebagai perawat kita, ya, penjaga kita, yang menjadikan kita ini selamat dunia akhirat. Nah, begitu pula zakat, lalu puasa. Nah, haji, hadirin dan hadirat, tidak bisa dilaksanakan tentunya bagi Muslim Indonesia, tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Ya, bagi orang Malaysia ya sama. Orang-orang kecuali Arab tidak bisa melaksanakan haji di negaranya.
dikecualikan ya Arab, ya Saudi Arabia, baik Mekah ataupun Madinah. Itu di negara tempat diselenggarakannya haji. Oleh karena itu, maka siapapun yang menunaikan ibadah haji, ibadah ini perlu dilakukan dengan persiapan-persiapan. Dan persiapan yang bagus tentunya persiapan yang dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Ibadah haji tidak saja ibadah yang bersifat psikis secara kejiwaan, tapi juga fisik. Dan bukan hanya fisik, tapi juga maliyah, ada dananya. Oleh karena itu bagi orang yang jauh jaraknya, Indonesia saja ke Mekah, Madinah misalnya, itu tidak kurang dari 10 jam naik pesawat. Kalau di masa dahulu seperti kita maklum, ibadah haji itu ditunaikan berbulan-bulan. Karena apa? Karena menaiki kapal laut. Sehingga pada masa-masa dahulu, dari kakek-kakek kita menunaikannya beberapa bulan menunaikan ibadah haji itu. Nah, sehingga orang-orang yang mengetahui ilmu tentang fikul haji ini, fikih ibadah haji ini, maka kita ngaji. Nah, sebagian dari yang saya sampaikan ini ngaji bersama-sama. Mari kita pada kesempatan ini ngaji dulu. Ngaji mengenai di episode pertama ini persiapan menunaikan ibadah haji. Para pendengar yang terhormat, persiapan ibadah haji tentunya alhamdulillah, kalau kita sudah hidup di alam sekarang, tentunya beda dengan saya di tahun 2022 yang lalu, di mana kita sudah kepingin ketika itu beribadah haji, dana sudah langsung dikumpulkan, begitu lengkap dananya, langsung ditentukan hari apa, kapan kita akan menunaikan ibadah haji itu. Bank-bank yang sudah di mana kita nyimpan di situ kita bayar, sudah siap setelah itu untuk mendaftarkan kita kemana kita akan dialamatkan dalam menunaikan ibadah haji. Kalau kita orang Semarang, alhamdulillah, tinggal di Semarang mana kita. Tentunya Kemenak adalah bagian yang terpenting layak kita tahu. Manyaran adalah tempat Kemenak, dan bank-bank tertentu adalah tempat di mana kita menyimpan dana dan sekaligus menganggap dana kita sudah cukup dan akan mempersilahkan kita mendaftarkan pembayaran itu untuk menunaikan ibadah haji. Jadi orang menunaikan haji yang pertama-tama adalah persiapan apa? Tentunya persiapan fisik. Persiapan fisik yang baik adalah persiapan yang penting bagi orang menunaikan ibadah haji. Mengapa ini penting? Karena menunaikan ibadah haji, aktivitasnya banyak, memerlukan energi dari badan kita, dan badan itu tidak hanya energinya, tapi badan itu sendiri perlu sehat. Jadi badan sehat itu adalah wahana yang sangat penting menunaikan ibadah haji. Karena menunaikan ibadah haji bukan saja kita wajib tetap menunaikan sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi ketika menunaikan haji itu kita berjalan. Mengadakan perjalanan panjang dari Indonesia ke Saudi Arabia sana. Bisa jadi kita dari Indonesia, taruhlah Semarang langsung misalnya ke Madinah. Nah, di Madinah itu kita alhamdulillah berkesempatan untuk ziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW dan tempat-tempat ziarah penting di Madinah. Di Madinah itulah alhamdulillah, selain kita berziarah ke makam Rasulullah,
Di Madinah kita bisa menunaikan ibadah sholat yang kita kenal dengan sholat arba'in. Nah, di situ kita tentunya arba'in 40-an. Nah, kita tiap waktu kita berangkat dari hotel menuju ke tempat sholat, begitu pulang pergi selama ya hari-hari yang ditentukan sehingga ditunaikan 40 kali sholat. Nah, alhamdulillah itu pengalaman kita di Madinah. Loh, apa relevansinya di Madinah dengan kita menunaikan ibadah haji? Nah, setelah kita menunaikan ibadah sholat di Madinah, kita sudah berziarah ke tempat-tempat penting di Madinah. Dari Madinah kita berangkat ke Bir Ali namanya. Itu juga fisik. Dari Bir Ali inilah nanti menunaikan ibadah haji kita tunaikan, kita mulai. Nah, tentunya ini sekedar pembukaan ke arah-arah yang awal dari persiapan itu. Jadi persiapan fisik perlu. Pertama karena jarak dari Indonesia ke tempat ibadah itu tidak kurang dari 11 jam. Fisik yang harus dipersiapkan bagaimana kita tidak mabuk. Bagi orang yang tidak kuat perjalanan, bagaimana cara kita tidak mabuk dalam perjalanan. Selain itu tentunya adalah fisik untuk berangkat sholat, berangkat beribadah. Kalau orang-orang sehat, alhamdulillah bisa berjalan kaki menuju tempat ibadah karena tidak terlalu jauh. Namun bagi orang yang sudah mulai sepuh, bisa juga demikian itu, lebih-lebih kalau kita beribadah bersama keluarga. Bisa didorong, ya. Didorong menggunakan ya kursi dorong. Ada kalanya bagi yang biasa berjalan sendiri, ya memakai ya, kursi listrik. Nah, kita berjalan sendiri menuju ke tempat itu. Cuman kita menunaikan ibadah haji itu atau ya umrah di sekitar itu bukan saja bersama keluarga kita seperti rekreasi dengan 1-2 mobil, tapi kita berhadapan dengan orang yang cukup banyak. Nah di sini pentingnya kita siap badan sehat lahir batin. Dan kita tidak bisa persiapan itu hanya persiapan dengan 1-2 orang untuk sepertinya melaksanakan rekreasi di tempat tertentu yang tinggal kita pilih. Tapi nanti berhadapan dengan medan yang jumlahnya ya khusus di Madinah mungkin tidak begitu banyak. Ya, paling-paling ratusan ribu sampai misalnya 1 juta. Tapi begitu kita nanti melaksanakan ibadah haji di wukuf, di situ lebih kurang 4 juta orang menunaikan ibadah haji. Maka benar-benar pertama syarat sehat adalah syarat yang layak dipenuhi dan harus dipenuhi. Dan tentunya kalau orang betul-betul tidak sehat dan kondisinya sangat parah, maka ini termasuk kan tidak istitoah namanya. Maka disyaratkan sekarang haji yang disyaratkan yang wajib memenuhi itu adalah mereka yang sudah dalam keadaan sehat. Nah, jadi syarat pertama mempersiapkan diri sehat. Maka sehat ini lebih kurang orang yang sudah tinggal tahun depan misalnya begitu untuk menunaikan ibadah haji, maka syarat sehat ini harus kita tunaikan. Kalau perlu kita latih badan sehat dengan setiap hari mencukupkan minum air putih, berjalan dengan jarak-jarak tertentu. Karena nanti untuk menunaikan tawaf saja, tawaf itu 7 kali mengelilingi Ka'bah. Nah, itu bisa dihitung sekali mutar itu bisa jadi berapa ya, antara 100 atau 200 meter itu. Lebih-lebih yang didorong itu lipat 5 mungkin ya jaraknya itu.
Jadi fisik ini benar-benar layak kita persiapkan. Fisik sehat, tidak memakan makanan yang tidak patut didahar untuk yang bersangkutan dalam rangka persiapan itu. Mungkin persiapan yang bagus itu kita lakukan setahun sebelumnya, sudah mulai melatih hidup benar-benar sehat. Ya, persiapan pertama persiapan sehat itu. Yang kedua, persiapan maliyah itu merupakan persiapan tentunya yang harus dilakukan benar-benar. Persiapan maliyah ini ya terkait dengan keuangan. Selain ongkos pulang pergi kita beribadah, tentu diperlukan juga bagi orang yang kita tinggalkan, menjaga rumah kita, ya, mempersiapkan menjelang kita berangkat, mempersiapkan ketika kita sudah pulang, dan adaptasinya setelah kita pulang. Tentunya dalam semingguan kita masih ngantuk-ngantuk, itu juga perlu ada di rumah yang harus kita biayai. Nah, selain itu tentunya di hari-hari setelah ibadah haji layak kita persiapkan jauh-jauh sebelumnya, sehingga menunaikan ibadah haji ya, kita alhamdulillah menjadi lebih mudah, menjadi lebih terpikirkan dari sejak sebelum berangkat, ya, ketika kita berangkat, dan sepulang dari ibadah haji kita. Nah, selain itu yang tidak bisa ditinggal adalah persiapan mental, ya, dan materi haji itu. Kenapa persiapan mental perlu dipersiapkan? Karena berangkat ke tanah suci Mekah, Madinah untuk beribadah haji itu adalah persiapan menghadapi kehidupan, berinteraksi dengan dunia luas, dengan masyarakat yang cukup luas. Persiapan haji yang seperti itu perlu benar kita lakukan, oleh karena ya, kalau di Indonesia biasa kita menghadapi orang-orang yang berkulit sawo matang, berkulit putih. Ya, paling pun ada hitam, ya hitam tidak begitu hitam. Sedangkan di luar Indonesia, bukan sekedar hitam-hitam biasa. Hitamnya kadang-kadang hitam legam bener. Pakaiannya kadang warna-warna yang macam-macam. Maklum, orang sedemikian banyak. Banyak di antara mereka orang yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah, sehingga kalau tidak siap mental ini bisa jadi ke haji itu hanya untuk cari pasangan dan malah tergoda dengan hal-hal yang di luar ibadah. Dengan persiapan yang matang, nah, kita akan siap mental menghadapi orang sama kulit matang, sesama Indonesia, sesama orang Asia. Begitu sudah masuk ke orang-orang lain di luar itu, ke orang Turki, ya. Turki saja ada dua macam, Turki bagian Asia dan Turki bagian Eropa. Nah, ini beda-beda ini. Nah, orang Arab, Arab saja banyak ini. Arab Saudi, apa Arab Mesir, apa Arab mana. Belum lagi orang Amerika, orang Jepang, dan seterusnya. Nah, akhirnya pada menghadapi secara mental ini perlu memang kita persiapkan. Belum lagi udara. Udara yang kita kenal setiap musim haji tidak sama. Tentunya ini kajian seperti ini layak kita persiapkan di mental kita. Pada bulan Mei yang lalu, udara itu sekitar 40, 42, 43, begitu sekitar itu. Tentunya panas ini. Padahal di musim haji, orang-orang itu ada sholat Jumat misalnya. Sholat Jumat kan siang hari. Orang-orang yang sudah terbiasa dengan panas, nah, tidak masalah itu. Sholat di pinggir Ka'bah itu. Tapi bagi kita
yang tidak biasa dengan panas sekian, luar biasa panasnya di atas dan di bawah. Nah, untung di tahun ini alhamdulillah marmer di Saudi di dekat ya di dalam kawasan tawaf itu, tawaf di dalam khususnya sudah tebal sehingga tidak terasa panas. Gitu. Hadirin dan hadirat yang terhormat, unik ibadah haji ini. Nah, jadi persiapan-persiapan yang seperti itu diperlukan. Nah, dipersiapkan mental juga, kita harus siap ketika makan di suatu hotel. Bisa jadi tempat kita dahar itu tidak saja orang Indonesia, orang-orang lain. Dan makanan yang kita makan itu, ya bisa jadi suatu ketika, lain ini. Kita hari-hari diberi makan dengan makanan Indonesia. Tapi begitu siang misalnya begitu, ada makanan lain. Ada makanan apa ini? Makanan apa lagi? Iya, mental kita harus benar-benar siap. Nah, kalau sudah keluar dari kawasan tawaf nanti, itu nanti ada sa'i. Setelah sa'i, jamarat itu nanti mental ke arah menghadapi medan yang sangat luas, di mana kita berjalan sekian kilometer untuk melempar jamarat. Berhadapan tidak saja orang Indonesia, tapi berbagai tempat kita ketemu dengan orang macam-macam. Nah, mental ke arah situ harus kita siap. Selain mental tentunya, ya hal yang tidak bisa kita tinggalkan adalah persiapan materi. Karena bisa jadi musim panas yang kita hadapi, di mana kita keluar di siang hari, baik keluar untuk beribadah ataupun keluar khusus untuk berziarah. Panas yang menyengat sering membawa kita kepingin minuman enak. Jus juga ada. Kadang-kadang mau dengan dibayar uang rupiah. Kadang-kadang mereka hanya minta uang real saja. Kalau uang real, mereka bilang real, bir real. Ya, khamsa riyal, asyra riyal. Tapi mereka ada kalanya sudah bagus, mau uang Indonesia, uang rupiah. Mereka kadang-kadang lupa mengatakan uang rupiah, tapi bilang uang Jokowi. Mereka mau itu uang Jokowi. Boleh, uang Jokowi. 20 ribu itu, bukan 20 ribu. 20 ribu itu bisa disebut sekitar 5 real. 5 real kali 4 ribu. Jadi 5 real es itu sekitar 20 ribu harganya. Nah, itu hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang bersifat persiapan materi. Untung pada saat ini di berbagai tempat sudah disiapkan minuman air zam-zam. Tinggal kita milih air zam-zam yang not hot atau not cold, ya, yang not cold, ya tidak dingin bagi orang yang suka tidak dingin. Bagi yang suka dingin, ya langsung saja milih yang dingin saja, yang cold. Ya. Para pendengar yang terhormat, persiapan seperti itu, di samping persiapan jangka panjang berupa dana dan kesiapan mental kita kapan kita akan haji, ini perlu benar-benar kita lakukan. Para pendengar yang terhormat, ibadah haji, ibadah yang asik, ya, yang disiapkan Allah. Rupanya kita ini selaku umat Islam diperkenalkan bukan hanya Islam di lokal di mana kita berada, tapi kita disiapkan oleh Allah menjadi Muslim yang menjadi warga dunia. Karena bayangan seperti ini nanti akan semakin jelas kenapa kita menjadi Muslim yang menjadi warga dunia, terutama pada saat kita melaksanakan ibadah nanti yang namanya ibadah wukuf. Ibadah wukuf ini benar-benar ibadah
yang melibatkan seluruh dunia dalam sebuah sampel di daerah Padang Arafah namanya. Dan ini insya Allah gambaran kita nanti di Padang Mahsyar, di mana seluruh umat, seluruh dunia, ya muslim atau non muslim, mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan begitu, mereka dikumpulkan semua di Padang Mahsyar untuk diadili oleh Allah sebelum dinyatakan mereka masuk menjadi penduduk surga ataupun neraka. Nah, di situ Allah mengumpulkan seluruh umat manusia yang gambaran untuk itu ada dalam realisasi ibadah haji yang bermakna yang disebutkan di situ Al-Hajju Arafah. Ya, haji itu adalah menunaikan wukuf di Padang Arafah. Hadirin yang saya hormati, ya tentunya bersabar menyimak kajian menunaikan ibadah haji tetap perlu kita lakukan, karena untuk jelasnya kajian ini kita perlu memang masuk di bagian persiapan ini lebih dahulu. Saya harapkan dengan penjelasan mengenai bagian persiapan ini, beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah haji ya, dapat kita beri gambaran yang lebih jelas, sehingga persiapan benar-benar kita lakukan dengan siap, agar tatkala menunaikan ibadah haji sudah kita masuki, kita tidak memiliki kesulitan-kesulitan yang di luar yang kita duga. Karena menunaikan ibadah haji adalah menunaikan ibadah dalam artian yang luas dan lebih lengkap persiapannya dibandingkan dengan menunaikan ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa. Jadi ibadah haji ini ibadah Islam yang relatif lengkap, yang tidak saja memerlukan kemampuan fisik, kemampuan psikis, tapi juga kemampuan dana dan mental yang membaja. Sehingga dengan demikian menunaikan ibadah haji tidak lagi dalam kesulitan, dan tentunya kita dapat menunaikannya secara elegan. Sekian saya kira yang dapat kita sampaikan dalam menunaikan ibadah haji bagian persiapan ini. Mudah-mudahan pengantar ini membawa kemudahan bagi kita dalam menggambarkan ibadah haji, ya terutama hal-hal yang bersifat melaksanakan nanti dan sekaligus menyelesaikan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.